Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mas Indra, bangsawan yang saya hormati dan seluruh pendengar Mutiara Pagi sekarang ya, bukan religi pagi ya, RRI Bandar Lampung, dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, karunia, juga hidayah kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah dan juga melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Mudah-mudahan semua amaliyah yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam Mutiara Pagi ini kita akan mencoba berdiskusi tentang sebuah hadis yang memberikan informasi adanya 3 amalan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ridho sesuatu yang sangat besar nilainya untuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Bahkan ridho itu mengalahkan segala hal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi kehidupan seorang hamba, maka semua yang dilakukan terasa hampa dan sia-sia. Pun demikian sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ridho atas seorang hamba, maka semua yang dia kerjakan ada dalam nilai-nilai kebaikan. Inilah pentingnya bagaimana seorang muslim yang beriman untuk senantiasa mengejar keridhaan Allah, atau dalam bahasa lain mardhatillah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umat ini, yaitu ada 3. Ini saya mengambil dari hadis riwayat Muslim ya. Bahkan di samping 3 amalan yang mendatangkan ridho, juga nanti ada 3 amalan yang mendatangkan sebaliknya kemurkaan Allah. Gitu. Saya akan membacakan hadis ini secara lengkap. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yardallahu lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Yardallahu an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa ayakrahu salasan, qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Hadis rawahu Muslim. Arti dari hadis ini, bersabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menyatakan ridho atas seorang hamba karena 3 amalan. Dan Allah juga menyatakan kebencian atas seorang hamba karena 3 perbuatannya. Apa 3 amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas hambanya itu? Pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau menyembah Allah
dengan tidak mensekutukannya. Yang kedua adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'ah. Engkau menjaga kekuatan persaudaraan, menjaga berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, wala tafarraqu, dan kalian tidak bercerai-berai. Wa ayakrahu thalathan, kemudian Allah juga menyatakan kebencian atas perbuatan seorang hamba. Yang pertama adalah qila wa qala. Orang yang senangnya itu menyampaikan berita sementara belum dia pastikan kebenaran berita. Apa yang dia dengar langsung dia sampaikan. Yang kedua, wa kathratus soal, orang yang banyak bertanya. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal, orang yang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta. Saudara-saudaraku, sedikit mari kita menelaah hadis sahih riwayat Muslim ini agar bisa menjadi satu pedoman sekaligus peringatan bagi diri kita. Pertama, agar kita mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, agar kita terhindar dari kemurkaan Allah. Hadis yang ini menjelaskan amalan utama, perbuatan yang membuat Allah akhirnya ridho kepada kita adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Jadi, seorang hamba yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Kita masih melihat kadang-kadang ada orang beribadah, dia mau sholat, dia juga menunaikan puasa Ramadan, bahkan berhaji dan macam-macam. Tetapi belum mampu meninggalkan perbuatan syirik. Malah ya, ketika melaksanakan ibadah haji pun, itu ada perbuatan yang kadang-kadang nyerempet-nyerempet pada kesyirikan. Ya, misalnya begini, ketika seseorang pergi haji, kemudian dia mengambil benda-benda tertentu di tanah haram, misalnya apakah batu, apakah pasir, kemudian dia yakini dan dia bawa pulang bahwa benda-benda ini memberikan manfaat atau mudarat. Nah, ini sudah termasuk kesyirikan. Kecuali apa yang dijelaskan oleh nas, seperti keutamaan air Zam-Zam. Kalau ini jelas dalilnya. Tetapi kalau kemudian ada yang mengambil sesuatu ya, kemudian dia bertabaruk, mengambil berkah daripada benda-benda itu, maka sesungguhnya dia beribadah tetapi masih melakukan kesyirikan. Dalam poin ini, saudaraku yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan tentang beberapa ancaman ya, bagi orang-orang yang ahli ibadah tetapi juga syirik. Ini yang kadang-kadang lalai kita perhatikan. Ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan kesyirikan itu sungguhlah sangat besar dosanya, ancamannya. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa di ayat 116, kemudian diulang lagi di ayat 148, ya, walaupun nanti ada sedikit perbedaan redaksi ya, tetapi muatannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, sungguh dia telah melakukan penyimpangan yang sangat jauh atau sangat nyata. Nah, ayat-ayat seperti ini sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Betapa besar resikonya orang yang melaksanakan ibadah, tetapi dia rusak dengan kesyirikan. Karena itu, saudaraku, jangan sekali-kali kita mencampur antara ibadah dengan kesyirikan. Bahkan di ayatnya dikatakan, orang-orang yang
beribadah tetapi masih melaksanakan kesyirikan itu, Allah Ta'ala haramkan dirinya nanti masuk surga. Misalnya hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya masuk surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Na'udzubillah min dzalik, ancaman dosa syirik. Bahkan kemudian bagi orang-orang yang walaupun ahli ibadah tetapi dia syirik, Allah dengan tegas menyatakan akan menghapus semua amal-amal ibadahnya itu tanpa tersisa sedikit pun. Misalnya hal ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, kemudian nanti diulang lagi dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-65. Di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Bayangkan bagaimana ruginya orang yang musyrik itu. Dan di ayat 65 surat Az-Zumar dikuatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada orang-orang, kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Saudaraku, inilah amalan pertama yang membuat Allah ridho, yaitu ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak mensekutukannya. Adapun amalan yang kedua, yang membuat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ridho, yaitu wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Ketika seorang muslim berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, dengan secara bersama-sama. Penting bagi kita sebagai seorang muslim yang telah diberikan petunjuk, diberikan kitab suci yaitu Al-Quran, untuk kita amalkan, bukan sekedar sebagai pelengkap bacaan, tetapi Al-Quran itu akan membuat kita diridhai Allah ketika kita baca dengan benar, kemudian kita tadaburi dengan ilmu, kemudian kita lakukan dalam perbuatan. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ridho. Di dalam poin ini ada satu hal yang perlu kita ingatkan tentang betapa umat Islam sebagian kurang teguh di dalam memegang tali Allah. Bahkan malah ada yang mulai merasa curiga dengan ayat-ayat Allah. Ada yang merasa tidak nyaman dengan kalamullah. Ini harus menjadi satu perhatian bahwa kitab suci Al-Quran bukan sekedar tulisan-tulisan yang tidak bermakna. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Mari kita pegang teguh kepada Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, saudaraku, amalan yang juga membuat Allah merasa ridho kepada kita, wala tafarraqu, ketika kita tidak bercerai-berai. Ini menjadi poin yang sekarang ini sangat penting bagi kaum muslimin. Kekalahan-kekalahan kaum muslimin, hilangnya kejayaan kaum muslimin, itu disebabkan adalah ketika kaum muslimin sudah bercerai-berai. Kemenangan akan Allah jauhkan dari kaum muslimin ketika umat ini senantiasa senang bercerai-berai.
PR besar bagi kita umat Islam, terutama umat Islam Indonesia, apalagi nanti mendekati tahun-tahun politik seperti ini. Banyak kaum muslimin menjadi korban karena kepentingan-kepentingan sesaat. Padahal sesungguhnya seorang muslim itu sebagaimana kita ketahui dalam berbagai informasi Al-Quran adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu senantiasalah menjaga silaturahim. Mudah-mudahan dengan saling menjaga silaturahim, Allah berkenan menurunkan rahmatnya. Ini 3 amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ridho kepada diri kita. Nah, sebaliknya, wa ayakrahu salasan, Allah juga menyatakan permusuhannya, kebenciannya kepada hambanya ketika mereka melakukan 3 hal. Apa perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu menyatakan murka? Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala itu pokoknya kalau menurut bahasa yang mudah, apa yang dia dengar langsung dia sampaikan. Ini seperti sekarang ini ya, banyak kegaduhan-kegaduhan yang timbul, fitnah-fitnah yang timbul melalui media sosial ya. Ketika kita men-share satu berita, sementara berita ini belum ditabayun kebenarannya, ya. Ada penggalan-penggalan video yang dipotong-potong sehingga pesannya dari niatnya benar menjadi tidak benar. Kemudian kita dengan enaknya men-share kemana-mana, ini menyebabkan kegaduhan-kegaduhan. Jadi apa yang disampaikan sekian abad yang silam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ini sudah betul-betul terjadi qila wa qala. Mestinya seorang muslim ketika kita ingin menyampaikan sesuatu informasi, tentunya kita harus pastikan bahwa informasi ini benar adanya, bukan ada unsur-unsur fitnah dan lain sebagainya. Qila wa qala. Ketika kita mendengar berita, jangan langsung disampaikan kepada yang lain sebelum kita bertabayun. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun yang kedua termasuk perbuatan yang Allah benci adalah wa kasratus soal, orang yang banyak bertanya. Ini perlu kita luruskan, yang dimaksud bukan berarti kita nggak boleh bertanya. Karena Al-Quran sendiri memberikan perintah, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah hal-hal yang tidak kamu ketahui kepada ahlinya. Tapi kenapa di hadis ini dikatakan bahwa banyak bertanya itu termasuk sifat yang dibenci Allah? Maksudnya adalah ketika kita sudah dijelaskan, sudah mendapatkan penjelasan tentang suatu perkara, dan penjelasan itu didasarkan pada nas yang benar, tetapi kita masih ngeyel. Nah, itu namanya wa kasratus su'al, banyak bertanya. Ini seperti orang-orang Yahudi ketika Nabi Musa alaihissalam diutus di tengah-tengah mereka. Nah, ini pun juga sekarang menimpa kaum muslimin ya. Misalnya apa? Misalnya ketika beberapa hari yang lalu ya, di jelang akhir tahun, banyak penjelasan-penjelasan tentang hukum mengucapkan hari raya Natal misalnya, hukum ikut merayakan hari Natal, hukum merayakan tahun baru miladiah. Ya. Ini semua dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran, dalam sunnah. Yang intinya semua adalah tidak boleh. Tapi masih ada orang yang kemudian bertanya terus. Masa nggak boleh, semua nggak boleh. Sampai kemudian ada yang menyatakan bahwa sepanjang niatnya kita tidak ikut merayakan keyakinan mereka, tidak mengapa. Nah, ini termasuk orang yang dibenci Allah. Jadi ketika hujah sudah datang, nas sudah datang, jangan kemudian kita mencari-cari pendapat lain. Orang yang semacam begini kalau kita kembalikan kepada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, itu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidak patut orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara, kemudian mereka mencari-cari perkara lain.
Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, sungguh mereka telah sesat dengan senyata-nyata kesesatan. Karena itu saudaraku, ketika kita sudah mendapatkan informasi sebuah kebenaran, jangan lagi dicari-cari alasan agar kita bisa menghindarinya. Nah, yang terakhir, satu perbuatan yang membuat Allah murka kepada hambanya adalah wa idha'atul mal, yaitu orang yang menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Nah, seperti kemarin juga ini bagi kaum muslimin, ketika menyambut malam pergantian tahun itu, saya yakin banyak orang Islam yang menghambur-hamburkan hartanya, beli petasan, beli kembang api, ya. Ini dibenci Allah. Meskipun mungkin harganya tidak sampai ratusan juta, mungkin cuma 10.000, mungkin hanya 50.000, tetapi ini membuat Allah murka. Bagaimana tidak murka ketika kita tidak menggunakan amanah rezeki di jalan yang benar, malah dilakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka hati-hati urusan rezeki, urusan harta. Jangan sampai kita belanjakan di jalan yang tidak benar. Mas Indra, saya kira inilah sedikit yang bisa saya sampaikan dalam Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan ada atau memberikan satu nilai manfaat untuk saya pribadi dan juga dari seluruh pendengar. Dan sekiranya ada yang ingin menambahkan, melengkapi, mengoreksi, saya persilahkan kepada pendengar setia Mutiara Pagi, RRI Bandar Lampung. Dan bila mana yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab yang sudah ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun dengan siapa ini? Dengan Topan di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ya, silakan Bang Topan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Topan. Iya. Topan mau bertanya di luar tema Pak Ustadz. Masalah apa kira-kira? Masalah ibadah dan perkataan Pak Ustadz. Ada seorang yang mengaku ahli ibadah, tapi dia selalu mengasih berita itu mengada-ngada. Apakah ibadah dia itu diterima sama Allah? Baik. Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Topan. Bagaimana nih, ada orang yang secara kasat mata ahli ibadah, tetapi dari ucapannya sering menimbulkan hal-hal yang tidak benar. Apa ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala? Tentu kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, ambillah ibadah sholat gitu aja lah ya, salah satu contohnya. Ada orang ahli sholat, tetapi dari sholatnya itu tidak mampu mencegah perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar itu termasuk ya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Berarti dia keluar daripada tujuan ibadah sholat itu. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dikatakan, innas sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan misalnya kita ambil lagi contoh sholat. Ada orang ahli sholat, tetapi dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu malah nanti dia akan disiksa dengan sholatnya. Misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, man lam tanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar lam yajtad minallah illa bu'dan wa innaha tulafu kama yulafu thawbul bali wa yudrabu ala wajhuh. Barang siapa yang dengan sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sungguh walaupun dia sholat, dia tidak akan pernah bisa dekat kepada Allah illa bu'dan, bahkan semakin jauh dari Allah. Dan tidak cukup di sini. Kelak sholat orang itu akan digulung dari kiamat seperti menggulung kain yang kotor, kemudian akan dipukulkan di wajah mereka. Jadi saya kira cukup jelas tentang ayat dan hadis ini sebagai satu jawaban bahwa ibadah sesungguhnya untuk mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar, termasuk ucapan yang menyakitkan. Jadi kalau ada orang senang beribadah tetapi dia tidak melahirkan
akhlak yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, tentu ini menjadi indikator ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang makbul. Demikian Mas Topan jawaban saya. Iya, baik. Kita terima telepon selanjutnya Pak Ustadz di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Yusuf di Tawaran. Oke, Pak Yusuf, silakan pertanyaannya Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Di Quran, Pak Ustaz. Quran itu kan petunjuk, Pak Ustaz, ya. Betul. Ya, dari petunjuk ya kan itu dibaca. Bagaimana Pak Ustaz kalau orang itu tidak bisa membaca dikarenakan karena tidak bisa ataupun masanya ada kelainan. Tapi dia rajin ibadah. Apakah ibadah itu termasuk bacaan lewat ibadah Pak Ustaz? Lewat perbuatan maksudnya membaca Quran itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yusuf Pesawaran. Bagaimana ini seorang muslim tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Mungkin karena sudah umur begitu ya. Ini termasuk keteledoran hidup ya. Termasuk kelalaian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita ini memberikan jatah umur kita itu tentu bukan hanya sekedar untuk menunggu mati ya. Allah memberikan umur, memberikan akal itu supaya dimanfaatkan, digunakan untuk berbekal kebaikan. Maka kalau ada seorang muslim umur sudah 50 tahun, 40 tahun ke atas tapi belum bisa membaca Al-Quran, ini menggambarkan orang muslim yang lalai, orang muslim yang teledor. Bisa disebabkan oleh orang tuanya yang dari kecil dia tidak menyiapkan atau mendidiknya, atau juga karena kemalasan gitu. Padahal Al-Quran itu kalau mau sungguh-sungguh mempelajarinya itu nggak perlu tahunan. Lihat anak-anak kita di TPA itu mengaji seminggu, 2 minggu, sebulan sudah bisa membunyikan huruf. Nanti 6 bulan dia sudah bisa tartil. Bahkan ada anak-anak di bawah umur sekarang banyak yang hafal Quran. Ini menjadi fakta, menjadi bukti bahwa ternyata ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita malas, lalai, Allah akan jauhkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita yang sudah terlanjur tua tapi nggak ngerti Al-Quran? Ya tentu kalau kemudian kita tetap berupaya untuk bisa tahu, ini menjadi alasan Allah tidak akan menyiksa kita. Misalnya umur sudah 50 tahun ini nggak bisa ngaji. Padahal di masjid itu, di kampung itu ada majelis ilmu tentang Quran. Kemudian kita menyerah, nggak mau ikut karena udah umur. Itu dosa. Dosa. Walaupun umur sudah lanjut, tetap harus belajar. Ya. Jadi tidak boleh putus asa. Sampai Allah mengatakan, wala tayyasu miraukhillah. Innahu la yayyasu miraukhillah ilal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sungguh tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang itu betul-betul kafir. Nah, sekarang bagaimana kalau ini digunakan untuk ibadah? Tentu walaupun dia ibadah, kalau nggak paham Al-Quran ya hambar. Dia tidak bisa mengambil hikmah, manfaat daripada ibadah. Dia tidak bisa menikmati ibadah. Karena itu, Pak Yusuf dan yang lainnya tentunya, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur ini untuk bagaimana bisa membunyikan Al-Quran dengan benar. Walaupun toh mungkin baru mulai belajar, kemudian Allah memanggil kita, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kita menyerah. Itu. Banyak orang-orang yang umurnya sudah lanjut itu karena ada kesungguhan, nah mereka juga akhirnya bisa membaca Al-Quran. Dan tentu Allah sangat menghargai usaha hambanya itu. Tapi kalau hambanya tidak berusaha, tidak berikhtiar, tentu Allah juga akan tidak memberikan satu pahala. Jadi untuk tahap seperti ini tetap aja sholat gitu, jangan kemudian karena belum bisa baca Quran nggak mau sholat, tetap sholat. Nah terus dilakukan upaya-upaya bagaimana biar bacaan-bacaan Quran itu kita pahami.
Karena itu hadiri majelis ilmu, kalau perlu privat, dan nggak usah malu kalau kita punya anak, punya cucu yang lebih paham dari kita, ya kita harus belajar. Karena Al-Quran sekali lagi bukan sekedar bacaan kosong, Pak. Ya, di Quran surah Al-Baqarah itu kan dikatakan jangan jelas-jelas tegas itu. Dia sebagai petunjuk orang yang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, karena itu kita wajib untuk belajar Al-Quran. Demikian Pak Usop, mudah-mudahan tambah semangat dan tidak ada rasa menyepelekan tentang urusan Al-Quran ini. Karena sekali lagi nanti di alam barzah pun salah satu yang bisa menolong kita adalah Al-Quran yang kita baca di dunia ini. Demikian jawaban saya. Baik, Pak Ustadz, kita sekarang ke WhatsApp. Pak Ustadz, sudah banyak yang masuk. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Firda di Lampung Timur. Pertanyaan saya, apakah saya mengurus mertua saya? Maaf, salah Pak Ustadz. Assalamualaikum, Bunda Firda di Lampung Timur. Minta doa agar anak laki-laki tetap menjalankan sholat 5 waktu dan doa agar tidak malas beribadah. Terima kasih. Ya. Gitu Pak Ustadz. Baik. Ini doanya harus diamalkan nih. Jadi problematika seperti yang ibu hadapi itu bukan hanya ibu saja, banyak ya anak-anak kita yang mungkin tidak semuanya sadar ibadah. Tapi bagi orang tua kita tidak boleh menyerah, karena ada satu senjata yang paling ampuh yaitu doa. Nah, ad-du'a'u silahul ibadah. Jadi doa itu adalah senjatanya orang mukmin, silahul mukmin, ibadah apa senjatanya orang mukmin. Karena itu saya menyarankan, mengajak, kalau kita diuji dengan anak-anak kita yang kurang disiplin dalam ibadah, tentu tidak disikapi dengan marah ya, tapi bagaimana kita sendiri harus introspeksi diri, bagaimana kualitas ibadah kita. Terus di setiap waktu jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Walaupun